Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hoironisa dengan NIM 8596424 asal Pokjar Ambarawa. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran. Kalian di sini pasti tahu kan apa itu internet? Internet merupakan perpaduan antara kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Dari sisi teknologi informasi dimunculkan cara untuk mengubah informasi yang tadinya berupa tulisan, gambar, suara menjadi satu kumpulan lafaz tidak manual dan satu yang disebut dengan digital. Selanjutnya, browser. Browser merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melihat dokumen pada internet. Isi dokumen tersebut biasa juga disebut dengan website. Program browser yang digunakan saat ini ada Netscape, Explorer, dan Mosaic. Lalu ada server. Untuk menyimpan dokumen elektronik biasanya dikelola oleh suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang menghubungkan komputer kita dengan fasilitas internet yang biasa disebut dengan Internet Service Provider atau ISP. Bagian dari internet yang berperan besar dalam penyediaan sumber belajar adalah World Wide Web. Adalah sebuah ruang dalam internet yang berfungsi sebagai kumpulan dokumen elektronik yang terdiri dari komponen audio dan visual dan saling berhubungan sebagai suatu jaringan. World Wide Web menggunakan model penyedia pemakai komputer dan informasi disimpan di server yang dapat diakses oleh komputer penggunanya. Komputer pengguna harus menggunakan perangkat lunak untuk dapat mengakses data, yaitu disebut dengan browser. Dokumen web disimpan dengan menggunakan bahasa program yang disebut dengan HTML. Beberapa karakteristik dari internet adalah: 1. Memiliki sumber yang banyak. 2. Menyediakan berbagai jenis media. Yang ketiga, berfokus pada independensi. Yang keempat, dapat digunakan secara luas. Yang kelima, memiliki akses yang elektronik. Email atau email adalah salah satu fasilitas aplikasi internet yang dapat difungsikan untuk saling berkomunikasi seperti halnya melalui surat. Dengan jasa pos, email tidaklah lebih dari pesan yang sederhana. Pesan dikirimkan dari sebuah mesin, misalnya dari mesin A ke mesin B, dan orang lain membaca pesan yang dikirim dari komputer A ke komputer B. Sambungan ke email dapat terjadi jika seseorang tersebut dengan email server di mana pemiliknya mempunyai akun email. Prosedur standar untuk mengatur transisi data di antara komputer, misalnya untuk mengirimkan salah satu simple mail transfer protokol atau dan prosedur standar penerimaan adalah Post Office Protocol atau POP. Setiap email server memiliki SMTP dan POP yang berbeda-beda. Bila kita tidak memiliki komputer dan koneksi internet sendiri, kita masih tidak bisa membuka email yang ditunjukkan kepada alamat email kita dengan beberapa cara, seperti misalnya menggunakan email klien yang mampu menangani lebih dari satu akun yang ada di komputer teman atau komputer kampus. Yang kedua, membuka email di rental komputer. Cara penerimaan email ada dua jenis. Pertama, dengan POP atau dengan web based email atau email yang dapat dilihat dari website dengan menggunakan teknologi IMAP. Pada penerimaan email dengan menggunakan POP3 digunakan program yang dinamakan dengan email client. Email client berfungsi untuk menerima email
yang masuk ke komputer pengguna. Beberapa contohnya seperti email client, Outlook Express, Microsoft Outlook, Debet, dan Audora. Email hanya dapat mengirimkan file teks dan attachment pada umumnya, bukanlah file teks, maka diperlukan suatu cara untuk mengubah attachment agar dapat dijadikan files. Maka itu adalah penjelasan tentang manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.